Bismillahirrahmanirrahim. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa tuh? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya nggak? Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, dia kan paling melarat dan sebagainya. Nabi Muhammad juga, istrinya juga, Maria Qibtiyah juga Kristen kok. Siti Sofia agamanya apa? Yahudi. Siapa Juwairiyah juga orang Yahudi. Masuk Islam nggak? Iya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih terkait kematian dari Buya Syakur Yasin teman-temannya, yang mana di sini saya akan menampilkan fatwa ulama tentang kabar kematiannya pentolan ahlul bid'ah atau yang disebut juga dengan pentolan yang perusak agama. Karena salah satunya Buya Syakur ini memang di dalam sejumlah videonya yang saya tampilkan di awal video tadi teman-teman ya, Buya Syakur ini sengaja ingin merusak agama Islam. Yang mana Buya Syakur tadi mengatakan tentang ibadah haji adalah ibadah yang main-main, terus istri-istri Rasulullah SAW itu masih dicap kafir dan menganggap agama Islam ini belum sempurna katanya. Lalu Buya Syakur ini mengatakan jangan takut murtad. Nah disinilah teman-teman ya, mengapa saya mereaksi pendapat Buya Syakur ini sebagai pentolan perusak agama Islam. Dan sekelas Idrus Lambi saja teman-temannya, yang Bapak Idrus Lambi ini gemar sekali melakukan amalan-amalan bid'ah, itu saja mengatakan Buya Syakur telah murtad dan keluar dari agama Islam. Dan untuk menyingkat waktu teman-temannya, mari kita simak saja fatwa ulama tentang kematian pentolan ahlul bid'ah atau dengan kata lain pentolan ahlul hawa yang merusak agama Islam ini. Mari kita simak videonya. Ahlus sunnah wal jamaah ya ikhwah la yamna'una min al-istighfari limu'min walau kana mubtadi'an walau kana 'asiyan, walakin ahl al-ahwa wal bid'ah لا يظهر الاستغفار لهم علنا زجرا عن البدع، وإن كان الإنسان في نفسه يستغفر لهم، وإذا كان لوحده يستغفر لهم، لكن لا يظهر ذلك على رؤوس الأشهاد، لأن هذا يهون من شأن معاصيهم في نفوس العامة ويجرئ العامة على ذلك. كذلك الصلاة عليهم، أهل السنة والجماعة لا يمنعون من الصلاة على المبتدع، ولا يمنعون من الصلاة على الزاني، ولا يمنعون من الصلاة على السارق، ولكن الذي يقرره العلماء أهل السنة والجماعة أن أهل العلم والفضل لا يصلون عليهم، وإنما يصلي عليهم العامة إظهارا لإنكار هذه البدع وهذه المعاصي الكبيرة. وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي برجل وعليه دين، مع أن هذه ليست من المعاصي لكن عليه دين، إذا ذكر له أن عليه دين قال صلوا على صاحبكم. فكيف بأهل البدع وأهل المعاصي؟ أولى بهذا أن أهل الفضل لا يصلون عليهم.
فهذه قضية مهمة جدا. أهل البدع وأهل المعاصي الكبرى الأصل عند العلماء أنه في الظاهر ليس لهم إلا البغض، في الظاهر ما يظهر إلا البغض، إلا إذا وجد يعني وجدت ضرورة أو سبب قاهر. وأما في القلب فلا نبغضهم بغضا مطلقا. Saya rasa kalau ada kaum muslimin yang dia penyuruh kepada kesesatan, ya, kita dari satu sisi kita sedih, ya, dari satu sisi kita bahagia. Dari sisi kita bahagia bahwasanya dia tidak lagi menyerukan kepada kesesatan tersebut, ya. Di sisi lain kita kasihan, ya, kita sedih dia seorang muslim, hendaknya kita doakan. Dan seorang melatih diri untuk membersihkan hatinya, bahwasanya kalau dia pun membantah karena Allah, ya. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya, yang kalau nggak salah namanya Ibnu Makhluf, yang sering membantah, menyesatkan Ibnu Taimiyah, getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dia meninggal dunia, maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut, dia kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah. Ternyata Ibnu Taimiyah lain, dia yang dimusuhi, ternyata dia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut, dia berkata, anggap saya sebagai bapak kalian, apa yang kalian perlukan sampaikan kepadaku. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah, sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Kami tidak pernah melihat seperti Ibnu Taimiyah sikapnya terhadap musuhnya. Bahkan kami berharap sikap sahabat-sahabat dekat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan, ya. Justru mendoakan kebaikan kepadanya. Bahkan tatkala musuhnya meninggal dunia, dia datang langsung kepada keluarganya, bukan bilang, toh bapak kalian tewas. Enggak, malah dia bilang, anggap saya sebagai ayah kalian. Ini lihat bagaimana seorang yang mendakwahkan kebenaran tapi hati bersih daripada keinginan dunia, dendam karena dunia, enggak. Semuanya dakwah karena Allah. Itu yang saya harapkan, bahwasanya kita tatkala menjelaskan kebenaran, kita tahu di sana ada orang-orang yang mungkin menyuruhkan kepada kebatilan, menyuruhkan kepada kebid'ahan. Ya, tugas kita menyampaikan, ya. Tugas kita menyampaikan. Tidak perlu kita benci, tidak perlu, mereka juga kaum muslimin. Kalau dia meninggal dari sisi bahagia, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya. Di sisi lain kita kasihan, kita doakan dia. Kalau kita bisa bantu keluarganya, kita bantu keluarganya sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga. Terkadang kita lihat orang maksiat, pelaku maksiat kan ada dua hal kita lihat. Kalau kita lihat dari sisi kita benci maksiatnya. Dari sisi lain kita kasihan dia, ya. Dia berhenti dari maksiat, kita senang. Dia tidak lagi menyuruh kepada kemaksiatan, tapi dengan misalnya meninggal dia, maka kita kasihan. Ya, kita doakan orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitulah teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Syekh Salim Ar-Ruhaili tadi tentang kematian pentolan ahlul bid'ah atau ahlul hawa. Yang mana Syekh Salim Ar-Ruhaili tadi dan Ustadz Firanda mengatakan bahwa itu adalah kabar gembira dan pastinya sikap kita ahlus sunnah wal jamaah senang atas mendengarnya kematian ahlul bid'ah yang selalu menyebarkan subhat-subhatnya. Jadi ini bukan pendapat saya pribadi teman-teman ya, ini perkataan dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, tentunya merujuk kepada pemahaman salafus soleh terdahulu. Jadi untuk teman-teman semua silahkan koreksi lagi pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang meninggalnya pentolan ahlul bid'ah yang menyeru kepada subhat dan kesesatan ini. Apakah benar yang disampaikan oleh Syekh Salim Ar-Ruhaili tadi dan Ustadz Firanda tentang sikap kita ahlus sunnah wal jamaah merasa senangnya kita atas kematian dari pentolan ahlul bid'ah atau ahlul hawa. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.